Halo, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa bosen waktu pelajaran? Duduk lama, dengerin dosen, guru, terus ngerjain tugas. Nah, sekarang saatnya kita belajar dengan cara yang lebih seru, menantang, dan juga bermakna. Kenalan yuk sama Project Based Learning. Project Based Learning adalah metode belajar yang membuat kamu belajar melalui sebuah proyek nyata. Di sini, nanti siswa akan diberikan masalah atau pertanyaan nyata. Lalu siswa akan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan melalui proyek. Jadi, kita bukan cuma mendengar dan mencatat, tapi juga meneliti, berdiskusi, membuat produk, dan mempresentasikan hasilnya. Project Based Learning menurut Saifuddin merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan. Hal ini dilakukan untuk membantu, mendorong, serta membimbing peserta didik agar fokus pada kerjasama dengan melibatkan kerja kelompok dan membantu siswa untuk fokus pada perkembangan mereka. Project Based Learning memiliki karakteristiknya sendiri. Ada beberapa karakteristik yang saya rangkum di sini. Yang pertama, berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa. Yang kedua, berbasis project dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Yang kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Yang keenam, melatih berpikir kritis siswa dan kreativitas peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi yang akan dilakukan secara berkala karena peserta akan melakukan refleksi nantinya. Yang kedelapan, proyek pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Yang kesembilan, fasilitator mendampingi selama proses pembelajaran. Project Based Learning juga memiliki manfaat, yaitu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dengan kehidupan nyata. Yang kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikannya di dunia nyata. Yang ke-10, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kita sudah ketahui tadi, Project Based Learning memiliki banyak sekali keunggulan, manfaat juga. Tetapi Project Based Learning juga memiliki kelemahan. Saya sudah merangkum beberapa kelemahan Project Based Learning. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama. Project Based Learning sering sekali memakan waktu lebih banyak dibanding metode pembelajaran tradisional. Karena siswa harus merencanakan terlebih dahulu, lalu meneliti, lalu membuat, dan juga mempresentasikannya di proyek mereka. Yang kedua, Project Based Learning tidak cocok untuk semua materi. Tidak semua topik pembelajaran cocok disampaikan dengan metode proyek. Beberapa materi yang bersifat teoritis atau teknis bisa lebih efektif diajarkan dengan pendekatan langsung. Yang ketiga, kesulitan dalam penilaian. Terkadang pendidik sulit untuk menilai karena pendidik juga perlu kriteria penilaian yang jelas dan adil untuk menilai hasil kerja tim.
kontribusi individu, dan proses pembelajarannya. Yang keempat, tingkat kemandirian siswa yang berbeda. Siswa dengan kemampuan belajar mandiri yang rendah bisa kesulitan untuk mengikuti project based learning ini. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak bimbingan dibanding siswa yang lebih aktif dan kreatif. Yang kelima, ketersediaan fasilitas. Project based learning sering membutuhkan akses ke berbagai sumber fasilitas seperti internet, bahan praktek, perangkat lunak, dan lain-lain. Sekolah yang memiliki keterbatasan dalam fasilitasnya bisa mengalami kendala, sehingga project based learning yang diadakan di dalam sekolah itu akan kesulitan mencapai tujuan yang efektif. Langkah-langkah project based learning. Project based learning bukan hanya sekedar project, tapi dalam membuat ini perlu langkah-langkah yang matang supaya dalam melaksanakan project based learning bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Jadi ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mempersiapkan pertanyaan terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun rencana proyek. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang kelima, menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Yang keenam, mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek tadi. Kesimpulannya, project based learning adalah sebuah metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata dengan menyelesaikan proyek. Metode ini juga berfokus pada keterlibatan aktif siswa, mendorong kolaborasi siswa, inisiatif, dan kemandirian dalam proses belajar. Dengan karakteristik yang menekankan pada pembelajaran berbasis project based learning ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kemampuan, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi siswa dan pemecahan masalah. Meskipun project based learning banyak manfaat, seperti yang saya katakan tadi, project based learning juga masih memiliki banyak kelemahan, terlebih pada sekolah-sekolah yang fasilitasnya tidak memadai. Jadi secara keseluruhan, project based learning menawarkan pendekatan yang lebih menarik dan bermakna dalam proses belajar, yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Terima kasih.